Nah lalu di dalam film ini puncaknya itu ya hampir mirip lah ya seperti kisah nyatanya, yang mana arwah Corinne dari Vina itu merasuki salah satu temannya yang bernama Linda, dan di sana dia menceritakan apa yang terjadi sebelum dia meninggal dunia. Padahal sebelumnya tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Zaki dan juga Vina. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas lagi tentang sebuah kasus yang sebenarnya udah pernah kita bahas, yaitu kasus pada tahun 2016 tentang penghilangan nyawa terhadap seorang perempuan yang bernama Vina. Kronologinya mungkin kalian bisa cek langsung di video lama gua, video yang ini. Nah, di sana kita udah ngebahas secara lengkap, ya nggak lengkap banget sih, kurang lebih 98% dari kronologinya ada di sana. Karena memang kasus ini belum selesai, geng, sampai sekarang. Ada beberapa pelaku yang masih belum tertangkap. Nah, yang membuat pemberitaan ini menyita perhatian publik itu gara-gara di masa tersebut itu di daerah Jawa Barat, terkhususnya Cirebon gitu ya, sedang marak-maraknya geng motor. Geng motor ini sangat meresahkan dan berani bertindak dengan sangat kejam, ya seperti apa yang terjadi terhadap Vina ini. Nah lalu tiba-tiba belum lama ini kasus ini rame lagi, geng. Dan yang menariknya nih ya, pihak kepolisian kembali memerhatikan kasus ini dan memburu si pelaku yang sampai saat sekarang ini masih belum tertangkap. Jadi ada beberapa orang yang belum tertangkap. Nah, kasus ini kembali menjadi perhatian hukum, perhatian pihak kepolisian setelah viral gara-gara diangkat menjadi film yang judulnya Vina Sebelum 7 Hari. Nah, dirilisnya baru banget kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024. Film ini sendiri bergenre horor yang mana banyak sekali terdapat jump scare-nya selayaknya film horor pada umumnya. Dan film ini cukup menghebohkan karena ada beberapa kontroversi di dalamnya. Ya, adalah beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan film ini. Dan yang pastinya sisi positif dari munculnya film ini ya karena si tersangka yang masih buron akhirnya kembali dikejar oleh pihak kepolisian. Nah sebelumnya nih geng, arwah dari Vina ini atau bisa dikatakan ya Corinne-nya gitu ya, itu sempat merasuki salah satu temannya si Vina yang bernama Linda. Nah di sana si Corinne-nya ini bercerita kalau ada satu pelaku yang menjadi otak utama dalam tindak kriminal ini bernama Egy yang sampai sekarang yaitu sudah 8 tahun lamanya masih belum tertangkap. Nah adegan tersebut juga terdapat di dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Nah terus kenapa film ini bisa jadi kontroversi? Nah ternyata banyak orang yang memprotes yang katanya film tersebut sama sekali tidak menghormati atau tidak menghargai Vina sendiri sebagai korban, yang mana akhirnya menimbulkan beberapa gerakan dari orang-orang yang kontra terhadap hadirnya film ini dan berusaha membuat gerakan boykot bagi film ini. Terus ada kontroversi apa lagi tentang film ini? Sekarang kita bahas nih geng secara lengkap tentang kontroversi film Vina Sebelum 7 Hari. Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu sedikit ya geng. Mungkin nih penjelasannya bakal mengandung spoiler. Bagi kalian yang nggak suka gitu ya di spoilerin, ya nanti bakal mengganggu konsentrasi kalian ketika menonton video aslinya. Ya nggak apa-apa, video ini di skip dulu. Kalian boleh nonton dulu film aslinya di bioskop. Tapi kalau memang kalian males nonton, pengen tahu cerita intinya aja dan kontroversinya seperti apa, silakan dengerin. Oke? Film ini memang diangkat dari kisah nyata. Pada tahun 2016 terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Nah, film ini sendiri itu disutradarai oleh Anggi Umbara yang memang menjadi sutradara film-film horor yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya Siksa Neraka, Kanzab, Si Manis Jembatan Ancol, dan beberapa film lainnya. Nah, ada beberapa aktor dan aktris ternama yang memerankan setiap adegan di dalam film ini. Kalian bisa cek sendiri, gue tampilin nama-namanya dan orang-orangnya. Durasi dari film ini sendiri itu
selama 1 jam 40 menit dengan rating IMDb-nya sebesar 7,2 dari 10. Dan film ini dikhususkan untuk orang dewasa, yaitu 17 tahun ke atas. Jadi sebelum kalian menonton, pastiin umur kalian cukup ya geng, agar setiap adegan-adegan yang ada di film ini yang mungkin masih kurang cocok untuk kalian tonton tidak menyebabkan dampak negatif lah buat kalian. Kita awali nih dari adegannya. Jadi awal dari film ini tuh langsung menceritakan ke inti ceritanya, dimana saat Vina ini berpisah dengan Linda dan dia diantarkan oleh Zaki. Nah kalau di dalam cerita konten gue sebelumnya, gue tuh menyebutkan si laki-laki yang bernama Zaki ini adalah kekasihnya Vina. Oke, jujur di sini gue ngelihat ada sedikit berbeda ya dengan cerita aslinya. Kalian boleh cek sendiri di konten gue tentang Vina ini, yang mana cerita aslinya itu Vina ini tuh justru berboncengan naik motor sama pacarnya yang namanya Eki, bukan yang namanya Zaki gitu. Nah gue juga bingung nih, Zaki ini siapa? Apa mungkin ini plesetan dari namanya Eki mungkin ya? Bisa aja yang namanya Eki itu keluarganya nggak ngizinin mungkin untuk nama anaknya dimasukkan di film ini. Bisa aja gitu ya, itu cuma tebakan gitu. Dan Eki ini juga meninggal di dalam kejadian ini. Nah tapi di dalam film Vina sebelum 7 hari ini, sosok Eki justru nggak ada dan digantikan oleh sosok Zaki. Terus geng, di dalam perjalanan ketika Vina dan Zaki ini pulang gitu ya, mereka itu diikuti oleh geng motor yang dipimpin oleh seorang remaja bernama Egi. Nah akhirnya mereka di sana dihabisi, dimasa, dikeroyok oleh geng motor tersebut. Nah lalu jasad mereka digeletakkan begitu saja di pinggir jalan. Sehingga ketika pihak kepolisian menemukan Vina dan Egi, itu pihak kepolisian mengira kalau kejadian tersebut disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Jadi kayak orang nabrak karena ngantuk atau nabrak karena nggak sengaja gitu. Nggak ada pelaku lain dan bukan korban tabrak lari. Namun ketika diperiksa, ternyata banyak kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga nih, yang mana mereka meyakini kalau Vina ini meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan akibat tindakan kekerasan. Karena banyak banget luka-luka yang tidak sesuai dengan seorang korban kecelakaan gitu geng. Nah lalu di dalam film ini, puncaknya itu ya hampir mirip lah ya seperti kisah nyatanya, yang mana arwah Corin dari Vina itu merasuki salah satu temannya yang bernama Linda. Dan di sana dia menceritakan apa yang terjadi sebelum dia meninggal dunia. Padahal sebelumnya tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Zaki dan juga Vina. Nah si arwah inilah yang menceritakan kalau mereka itu dieksekusi. Dan mulai di saat itu terungkaplah kronologi sebenarnya setelah si arwah ini menceritakan semuanya. Vina tahu-tahu dipukul, Vina diperkosa. Astagfirullah. Nah di dalam alur film ini memang sedikit mengalami pengembangan, jadi didramatisir begitu geng. Ya bisa dikatakan dilebih-lebihkan dari kisah nyatanya lah gitu ya. Ya namanya juga film. Dan alur dari film ini itu maju mundur, yang mana kita akan disajikan cerita mengenai penyelidikan kasus Vina dan flashback ketika Vina masih hidup. Yang mana hal tersebut menggambarkan bagaimana dan apa penyebab dia dieksekusi oleh Egi. Jadi kurang lebih itu hampir mirip seperti konten gua kemarin lah. Kalau konten gua kemarin ceritanya itu dari awal ya kan. Dari awal dia berkenalan dengan Zaki, berpacaran, terus Eginya suka. Nah, tapi kalau di film berbeda, alurnya itu justru maju mundur gitu. Hal yang membuat film ini akhirnya bikin orang penasaran adalah karena kan film ini tuh masih banyak rahasianya gitu. Rahasianya tuh dalam artian si pelaku sebenarnya yang bernama Egi ini masih belum tertangkap. Nah, tiba-tiba sudah dijadikan film. Dan hal itulah yang membuat orang-orang yang pengen nonton penasaran apakah si pembuat film akan membuat alurnya sesuai dengan apa yang terjadi, alias si pelaku yang bernama Egi ini ada di dalam film itu. Jadi kayak oh ternyata si Egi setelah dikejar polisi mungkin dia kabur kemana gitu. Nah ternyata enggak juga. Di dalam film ini ya sesuai dengan kisah nyatanya masih gantung. Si pelaku yang bernama Egi belum tertangkap. Nah lalu buat orang-orang yang sebenarnya tidak tahu bahwa kasus Vina ini pernah ada di 2016 atau justru sudah lupa, akhirnya mereka menjadi tahu. Dari film ini mereka jadi tahu ternyata ada satu kasus yang belum terungkap sampai sekarang. Nah jadi di sini ada beberapa hal yang menyita perhatian para penonton gitu ya. Kalau gue perhatiin ya, hadirnya film ini itu mirip seperti film Kopi Sianida, Jessica dan Mirna, yang mana setelah difilmkan ternyata menjadi heboh dan kembali menjadi pusat perhatian masyarakat, dan beberapa pihak akhirnya berusaha untuk membuka kembali kasus ini. Nah sama dengan film Vina ini, polisi melihat karena film ini sangat-sangat viral, jadinya kembali memfokuskan untuk melakukan pengejaran terhadap si pelaku yang bernama Egi.
yang sekarang sudah 8 tahun entah di mana keberadaannya. Ya memang definisi no viral no justice benar-benar berlaku lah ya di negara kita. Jujur sebenarnya geng, yang menjadi permasalahannya adalah wajah si Egy ini masih abu-abu banget gitu. Sampai sekarang tuh kita ya nggak tahu yang mana wajah Egy sebenarnya. Karena di dalam setiap foto pelaku yang tersebar di sosial media itu nggak ada penjelasannya. Ini namanya siapa, ini siapa gitu. Egy itu yang mana? Padahal nih ya, kalau aja wajah si Egy itu jelas, gue yakin banget netizen kita dengan kekuatan teknologi informasi sekarang itu pasti bakal sangat bisa menemukan si pelaku yang bernama Egy ini. Apalagi setelah film ini viral, ya kan? Semua orang sekarang tergerak hatinya untuk mencari tahu siapa Egy dan di mana Egy. Namun sayangnya nih geng ya, kemunculan film ini ada pro dan kontranya. Berbagai macam kritikan muncul nih terhadap film tersebut, yang mana film ini dianggap sangat tidak menghargai korban dan keluarganya. Nah, kita awali nih ya. Kritik pertama itu muncul dari posternya. Di sini gue pengen ajak kalian untuk berdiskusi nih geng. Menurut kalian, setelah kalian lihat posternya, apa yang kalian pikirkan? Apakah ada yang salah dengan poster itu atau justru biasa-biasa aja? Nah, tetapi di sini gue akan membahas perspektif dari netizen yang menonton, netizen yang menilai ya, bukan perspektif gue atau opini gue nih geng. Pada awalnya, di Company selaku production house di film Vina Sebelum 7 Hari itu merilis poster yang memperlihatkan tangan yang luka-luka dan tergeletak di jalanan. Tangan tersebut terlihat seperti patah gitu geng. Nah, lalu tidak lama kemudian di Company itu merilis lagi poster terbaru atau poster yang lain yang kali ini memperlihatkan sosok Vina yang sedang merangkak dengan ekspresi kesakitan dan ketakutan. Di poster tersebut kita juga bisa melihat ya, si aktor yang berperan sebagai Vina itu terlihat tubuhnya mengalami luka-luka seperti orang habis kecelakaan. Lalu apa yang salah dengan poster ini? Jadi, banyak orang yang mengatakan si pembuat film tidak berempati. Si pembuat film sangat tidak peka, tidak sensitif dengan perasaan keluarga. Karena ini kan kisah nyata. Vina ini punya keluarga, punya ibu, punya bapak gitu ya. Bagaimana perasaan kedua orang tuanya ketika melihat poster tersebut dan membayangkan begitulah kondisi anak mereka ketika mengalami kejadian tersebut. Nah, itulah yang menjadi kritik dari netizen-netizen. Apalagi sampai detik ini kan pelakunya masih belum tertangkap. Ya mungkin selama 8 tahun ini pihak keluarga sedikit sudah tenang, tetapi dengan melihat bentuk poster tersebut, bisa saja pihak keluarga kembali jadi sedih, terus luka lamanya terbuka kembali karena melihat poster yang seperti itu. Apalagi di dalam kasus ini, ya nantinya Vina akan diadegankan menjadi sosok hantu gitu kan. Nah, itu gimana tuh perasaan dari orang tuanya? Dari sinilah netizen itu banyak mempertanyakan soal etika dari pihak produksi film tersebut atau rumah produksinya gitu ya. Yang mana selain menampilkan scene-scene sadis yang dialami oleh Vina di dalam film itu, ada juga beberapa scene horor yang menjadikan Vina ini sebagai hantu seperti yang gue sebutkan tadi, alias arwah penasaran. Nah, lalu ada adegan yang dikembangkan nih, menurut gue kita bisa katakan ini nggak nyata gitu ya, atau tidak sesuai dengan kisah sebenarnya. Yaitu ada adegan di mana arwah penasaran Vina itu meminta tolong kepada keluarganya dan menghantui Egy yang menjadi otak dari kasus ini. Nah, di saat itu Egy sudah melarikan diri dan Egy itu dihantui oleh arwah Vina. Kebayang nggak kalian? Padahal secara kisah nyatanya kita nggak tahu ya, si Egy ini benar-benar dihantui oleh Vina atau justru dia lagi santai-santai mungkin di Bali kek atau di Kalimantan kek atau justru di Singapura lah, kemana gitu ya. Karena kan terakhir kali yang kita ketahui Egy ini katanya anak seorang aparat negara dan petinggi lah gitu. Nah, bisa aja kan dia lagi santai-santai bersembunyi di sebuah tempat, tetapi di dalam film ini justru dikembangkan seolah-olah Egy ini dihantui oleh arwah Vina. Kebayang gak lo kalau lo punya saudara kakak misalkan ya meninggal, terus difilmkan kakak lo jadi hantu? Sedih gak? Kalau gue sih jujur aja ya, kalau memang bener kakak gue nih ya, saudara gue yang udah meninggal tuh jadi hantu, ya udah lo samperin gue aja, karena gue kangen sama lu, gue pengen ngobrol sama lu gitu. Bukannya takut nah. Tapi kan sebagian besar orang ya sedih lah, sedih yang mana anaknya sudah meninggal secara tragis kayak gitu, terus disamain nama hantu lagi. Lalu sampai ada adegan di mana Linda, temannya Vina yang kerasukan, yang ditampilkan seperti film Exorcise, yang mana tuh tubuhnya tuh sampai melayang-layang, terus dia sampai kayang gitu. Yang hantu serem gitu loh, geng. Padahal kalau kalian lihat nih ya video kerasukan yang tersebar nih di sosial media tentang Vina, itu dia nggak ada sampai naik ke dinding, kayang atau melayang gitu, nggak ada. Orang cuma dipeluk tidur doang gini. Ya mungkin nih editor gue bisa tampilin lah sedikit ya. Kapan ya anaknya polisinya jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang.
kabur ke Jakarta 2 orang. Nah bagian itu tuh, nah videonya. Jadi nggak ada tuh yang adegan seserem itu tuh nggak ada. Makanya film ini tuh ya wajar lah, namanya juga film, mengalami pengembangan atau didramatisir lagi gitu ya, adegan per adegannya supaya lebih dramatis gitu kan. Maka dari itu kesimpulan dari netizen-netizen yang mengkritik atau kontra dengan film ini mengatakan kalau tim produksinya tidak punya perasaan atau rasa empati terhadap Vina dan keluarganya, karena ya menggambarkan Vina ini sebagai sosok hantu yang seram. Yang gue gak habis pikir sih ya gitu, Vinanya dijadiin sosok hantu yang meneror si pelaku atau si Egy, dan juga si hantu Vina ini sampai melakukan tindakan kekerasan ya kan, meneror si Egy ini sampai Egy tuh ketakutan. Gimana ya, gue juga agak bingung sih perasaan keluarganya, tapi ya udahlah gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, di Indonesia sendiri yang namanya arwah penasaran itu atau orang meninggal terus jadi hantu itu punya stigma negatif biasanya. Entah dia meninggal karena kecelakaan atau dieksekusi atau apalah gitu kan. Dan yang namanya hantu ya untuk manusia itu adalah sebuah hal yang menakutkan dan ya tidak mau didekati oleh manusia. Jadi kebayang aja gitu keluarganya ngelihat anaknya dijadiin sesosok makhluk yang tidak disenangi oleh manusia atau gimana tuh. Makanya di saat itu netizen banyak yang berkomentar, mungkin alangkah baiknya film ini bukan jadi film horor tetapi lebih kepada kayak film thriller atau mungkin kayak film-film kriminal gitu. Yang diceritakan itu adalah ya sesuai dengan kisah nyatanya aja, atau mungkin alangkah lebih baiknya film ini dibuat seperti film dokumenter. Salah satu contohnya ya Kopi Sianida gitu. Nah itu kan lebih real ya kan, pemain-pemainnya atau sosok-sosok di dalamnya itu adalah orang-orang yang nyata gitu. Yang diwawancara itu misalkan geng motor yang masih beraliansi dengan para pelaku, keluarga korban, orang-orang di sekitar lokasi kejadian, pihak kepolisian, kan itu lebih nyata gitu ya. Ya kalian lihat aja film Kopi Sianidanya Mirna, seru banget kan. Gue juga ngeliat tuh kayak wah anjir, jadi tahu gitu alurnya gimana. Tapi kan kalau kayak gini tuh kayak kita nonton sinetron tuh gak geng? Kayak kisahnya itu kayak kisah ditulis padahal diangkat dari kisah nyata. Ya hal ini semua gara-gara terlalu banyak bumbu-bumbu yang ditambahkan. Nah semua kritik ini diutarakan oleh para netizen karena menurut para netizen terlalu banyak bumbu-bumbu yang ditambahkan di dalam film tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah lalu gue jadi paham juga kenapa film ini itu memiliki batas usia penonton yaitu 17 tahun ke atas. Nah ternyata di film ini itu selain menampilkan adegan kekerasan, ada juga adegan ruda paksa ketika Vida digilir secara bergantian oleh para pelaku. Nah beberapa netizen yang mengaku sudah menonton, mereka nggak kuat melihat adegan tersebut karena memang ya kebayang aja gitu gimana sakitnya Vina menghadapi kondisi tersebut. Nah lalu ada juga yang mengkritik kalau adegan tersebut di dalam film itu justru membuat si mendiang atau almarhumah Vina itu menjadi tidak tenang karena adegan ketika dia diruda paksa itu dipertontonkan ke banyak orang. Ya jujur sebenarnya gue juga agak bingung sih, apakah bagi arwah gitu ya yang sudah meninggal dunia hal begitu juga termasuk aib ya, karena kan untuk kita yang masih hidup itu aib banget gitu. Itu mungkin kalian lah yang paham dengan penilaiannya, apakah benar ditampilkannya adegan tersebut di film itu membuat arwah dari mendiang Vina jadi nggak tenang. Menurut opini kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang namanya di Indonesia ya geng, gue juga heran sih. Ada video yang viral atau tersebar gitu ya, yang mana ini di-share oleh netizen yang dengan sengaja merekam suasana ketika menonton film Vina di salah satu bioskop yang tidak disebutkan daerahnya. Ternyata banyak anak-anak yang menonton film ini, yang kira-kira mereka itu masih duduk di bangku SMP SMA lah. Itu artinya batasan umur 17 tahun tadi kayak nggak berlaku gitu. Anak-anak kecil juga banyak nonton. Ini kok bisa lolos? Sebenarnya ini kan jadi tanggung jawab orang-orang bioskop ya, bukan tanggung jawab rumah produksi filmnya gitu. Pihak bioskopnya kenapa bisa meloloskan anak-anak kecil tersebut buat nonton film ini? Nah itu jadi pertanyaan gue tuh, apakah mungkin mereka beli tiketnya itu nitip kali ke temannya yang udah dewasa terus dibeli sekaligus. Nah seharusnya film-film kayak gini setiap penontonnya dimintain KTP gak sih? Baiknya kayak gitu. Jadi gimana ya kalau cuma ngejar target tiket laku mah kasihan banget generasi bangsa ya kan, nonton film yang seharusnya untuk umur dewasa bukan umur mereka. Lalu gue juga menemukan sebuah video TikTok yang mengatakan kalau
banyak orang tua yang ternyata mengajak anak-anaknya untuk menonton film Vina ini. Yang mana sebenarnya ya ini sudah kesalahan dari orang tua mereka gitu ya. Ini kan bahaya banget gitu menonton film dengan ya adegan kekerasan di sana. Belum lagi film ini ternyata menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat yang salah satunya dianggap tidak berempati bagi keluarga korban. Nah, itu kan bisa mengganggu psikis anak-anak yang menonton film tersebut. Seperti pada Manfest dari akun Movie Manfest yang mengunggah sebuah foto screenshot dari komentar TikTok yang mengatakan kalau Egy-nya modelan begini mah yakin Vina nggak bakalan nolak woi. Kenapa bisa komennya kayak gitu? Ya karena Egy dalam film tersebut diperankan oleh sesosok aktor yang good looking yang bernama Fahad Haidra. Penampilan fisiknya ya ganteng lah untuk pandangan orang Indonesia. Sementara di cerita aslinya Vina ini kan nggak suka sama Egy karena si Egy itu wajahnya kurang gitu. Egy itu wajahnya kurang, Vina ini nggak mau sama si Egy dan bahkan dia sampai meludah Egy katanya. Nah ini gimana nih? Ini udah mispersepsi gitu loh. Di film justru Egy-nya diperankan oleh pemeran yang good looking, yang cakep. Jadi kan nggak nyambung dengan kisah nyatanya. Ya nggak salah gitu ada Manfest yang mengatakan seperti itu. Walaupun sebenarnya apa yang ditampilkan di film tersebut tidak 100% sama. Tapi balik lagi seperti yang gue katakan tadi, ini kan kisah nyata filmnya. Kalau diangkat menjadi sebuah drama horor kayak gini, terkesan kayak gimana gitu. Makanya alangkah baiknya untuk kasus-kasus selanjutnya mungkin rumah produksi yang ada di Indonesia membuat film dokumenter aja ketimbang film drama kayak gini. Nah, jadi mungkin agak sedikit wajar ya kenapa ada netizen atau penonton yang berkomentar seperti itu. Karena kan penonton taunya ini kisah nyata. Ya kan, ini kisah nyata ketika dilihat loh kok ganteng si Egy-nya, nggak mungkin lah si Vinanya nolak gitu kan. Jadi kan otak netizen jadi kemana-mana. Padahal kalau ditarik lagi itu kan bukan versi kisah nyatanya, itu cuma filmnya. Ya, tetapi triggernya tetap aja film tersebut diangkat dari kisah nyata. Makanya penonton jadi detail banget memperhatikan gitu ya. Jadi kayak bertanya-tanya, Egy itu yang mana sih? Kok Vina sampai nggak suka sama dia pas dilihat? Wih, kok ganteng gitu. Padahal kan itu pemeran dari si aktor gitu kan. Oleh karena banyaknya kritikan ini, banyaknya orang-orang yang kontra, akhirnya muncullah sebuah gerakan untuk memboikot film Vina ini, geng. Nah, yang mana orang-orang yang kontra dengan film Vina itu mengatakan film ini hanya mementingkan nilai komersil saja tanpa peduli dengan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Vina dan keluarganya. Nah, karena kita berkaca dari kasusnya Kopi Sianida gitu ya, yang membuka mata rakyat Indonesia dengan fakta-fakta yang mengagetkan ketika dijadikan film dokumenter true crime, jadinya banyak sosok-sosok yang muncul yang membuat netizen bisa menilai secara langsung. Wah, ini jahat nih. Wah, ini pelakunya nih. Wah, ini salah nih. Kayak gitu. Nah, sementara film Vina ini kita nggak bisa nilai apapun. Yang bisa kita lihat hanya adegan-adegan yang didramatisir atau skripnya yang ditulis ulang tapi diangkat berdasarkan kisah nyata. Sudah ada beberapa reviewer film yang menyuarakan hal ini, seperti salah satunya Geralditan dan juga Signcrypt di story Instagram mereka yang menganggap kalau pihak produksi film itu tidak memikirkan sisi dari Vina dan keluarganya. Ditambah lagi dengan film Vina Sebelum 7 Hari ini dianggap mengeksploitasi kekerasan serta kesedihan dengan cara yang tidak etis. Yang mana dalam artian ya musibah orang, kisah orang bukannya diceritakan secara sebenar-benarnya, malahan ya dijadikan sebuah film dengan tujuan untuk meraup rupiah. Kurang lebih kayak gitulah. Lalu ditambah lagi yang ada di akun X dari Wikipedia Indonesia yang tiba-tiba membuat tweet dengan menuliskan kalau menonton film yang mengeksploitasi korban kekerasan seksual demi mencari keuntungan bukanlah cara untuk mengembangkan empati. Di tweet tersebut tidak mention film manapun, nggak dimention ke film Vina atau film horor-horor lainnya. Tetapi tiba-tiba banyak netizen yang mengaitkan atau menduga tweet tersebut ditujukan untuk film Vina ini. Nah, jadi netizen menganggap sampai Wikipedia Indonesia aja itu membahas atau mengkritik film tersebut. Walaupun si akun Wikipedia Indonesia ini tidak menyebutkan film mana yang dia bicarakan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tanggapan dari pihak pembuat film dan juga pihak keluarganya Vina setelah film ini viral dan mendapatkan banyak kritikan.
Dengan banyaknya tanggapan negatif dari beberapa reviewer film serta orang-orang yang sudah menonton film ini gitu ya, pihak dari pembuat film Vina Sebelum 7 Hari ini pun akhirnya angkat bicara, berikut juga dengan pihak keluarga. Jadi mulai dari poster yang menimbulkan kontroversi, produser film ini yang bernama Dheeraj Khalwani itu memberikan tanggapan berkaitan dengan kontroversi tersebut. Dheeraj mengatakan kalau dari awal film ini sudah mendapatkan restu dari pihak keluarganya Vina, geng. Nah, sehingga seharusnya apapun yang ditampilkan di dalam film ini tidak akan menjadi masalah karena sudah disetujui. Segala sesuatu yang ditampilkan di dalam film ini itu juga berdasarkan penggambaran yang diceritakan oleh pihak keluarga. Dan si produser ini juga mengatakan kalau mereka membantah, mereka tuh sama sekali tidak mengglorifikasi kekerasan di dalam film ini. Malah justru menurutnya sebagai seorang produser dia ingin menyampaikan pesan melalui film ini di mana dia menganggap ada nilai-nilai moral serta pembelajaran untuk semua orang yang menonton film Vina Sebelum 7 Hari tersebut. Nah, yang tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan tidak adanya korban dari geng motor lagi. Nah, kalau itu tadi dari si produsernya, kali ini kita bahas juga tanggapan dari si sutradaranya, yaitu Mas Anggi Umbara. Nah, beliau ini mencoba untuk menjelaskan mengapa film Vina ini tidak dijadikan sebagai film dokumenter. Jadi, dia mengatakan kalau dia bukan seorang sutradara untuk film dokumenter, sehingga kalau dia ditawarkan untuk membuat film dokumenter, pastinya dia bakal menolak karena itu di luar kapasitasnya. Nah, lalu mengenai mengapa di film itu menggunakan nama asli dari Vina, Anggi Umbara menjelaskan kalau judul film ini merupakan keputusan dari produser yang sudah disepakati oleh banyak pihak, yang kemungkinan ya disepakati juga oleh pihak keluarga gitu, geng. Dan judulnya langsung pakai nama asli Vina itu dikarenakan memang diangkat atau terinspirasi dari kisah nyatanya. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman, kebingungan penonton akan cerita ini. Dan tujuan baik dari para production house-nya juga itu adalah agar film ini menjadi jembatan untuk kasus Vina itu menjadi pusat perhatian lagi, agar diusut tuntas kembali karena masih ada pelaku yang belum tertangkap. Dan pihak keluarga juga dikatakan tidak merasa keberatan dengan penggunaan nama asli Vina di dalam film tersebut. Bahkan gak cuma nama asli Vina, nama asli dari keluarga Vina juga disebutkan di dalam film tersebut, geng. Jadi semua nama-nama keluarganya itu dipakai untuk para pemeran. Dan sedari awal proses pembuatan sampai dirilisnya film ini, pihak keluarga Vina selalu menerima kehadiran pihak pembuat film sampai membantu proses pembuatan film itu sendiri. Secara dari pihak keluarga, si sutradara yang bernama Anggi Umbara ini mengatakan dia tidak menemukan adanya penolakan, rasa keberatan seperti klaim para netizen. Nah, penulisan skenario juga diikuti sesuai dengan penjelasan dari pihak keluarga. Apapun yang diucapkan oleh keluarga semuanya dilimpahkan ke skripnya. Dan pihak keluarga juga kabarnya sudah diberitahu mengenai hasil dari penulisan skenario tersebut dan sudah setuju dengan hal itu. Nah, bahkan menurut pihak production itu pihak keluarganya udah nonton duluan, geng. Jadi istilahnya tuh udah screening duluan untuk film ini sebelum disebarluaskan ke masyarakat. Nah, menurut kalian gimana tuh, geng? Di dalam statement ini mungkin kalian bisa menilai apakah benar keluarganya setuju atau enggak, atau kalau memang keluarganya setuju, faktornya kenapa. Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke? Si sutradaranya ini juga mengaku kebingungan dengan ramainya pembicaraan negatif mengenai film yang dia sutradarai ini, geng. Sampai-sampai ada gerakan boykot segala gitu. Kenapa? Nah, menurut si sutradaranya ini, cerita yang ada di film itu sudah disajikan dengan apa adanya. Dan memang ceritanya seperti itu. Nah, tapi ya gua nggak tahu ya kalau memang ada adegan terbang, adegan kayang ketika si Vinanya kerasukan, itu gue nggak tahu apakah itu mungkin berasal dari cerita keluarga juga kali ya, makanya kan productionnya bikin kayak gitu. Tapi yang tersebar di sosial media sih nggak ada yang kayak gitu. Ya mungkin kalian lah bisa menjelaskan, geng, kalian yang mungkin lebih tahu gitu. Nah, sutradaranya ini juga mengatakan justru malah mempertanyakan posisi dari orang-orang yang menganggap film Vina Sebelum 7 Hari ini sebagai sebuah kontroversi. Kalau ada yang berusaha untuk menghentikan film tersebut, itu patut dipertanyakan tuh. Menurut si sutradaranya nih ya, kalian itu berpihak sama si Vinanya atau si eksekutornya atau si pelakunya gitu kan? Kenapa film ini harus diboikot gitu? Nah, padahal menurut pihak produksi dan juga sutradaranya ini, film ini dibuat agar perhatian terhadap kasus Vina ini kembali besar, terus nanti diusut lagi oleh polisi. Nah, itu tujuan dari dibuatnya film ini, geng. Dan Anggi Umbara juga mengatakan kalau film yang dia buat ini tidak melanggar aturan hukum apapun. Nah, tapi meskipun begitu, Anggi Umbara tetap menghargai segala opini yang berkaitan dengan film Vina
sebelum 7 hari ini. Karena mau bagaimanapun juga, perbedaan akan selalu ada dan yang bisa dilakukan hanyalah saling menghormati atas segala perbedaan tersebut. Nah, lalu apakah benar keluarga Vina setuju dan sangat mendukung film ini? Ternyata benar, geng. Jadi ada statement atau pernyataan dari keluarganya Vina, yaitu bernama Marliana. Dia ini adalah kakak dari Vina. Dia mengatakan pihak keluarga Vina meminta polisi agar bisa mengusut kasus itu yang belum sepenuhnya selesai dan berharap agar para pelaku yang masih berkeliaran sampai saat sekarang ini bisa tertangkap. Marliana bersama keluarganya berharap dengan adanya film ini, maka para pelaku nantinya bisa segera ditangkap, geng. Dan pihak keluarga sendiri sebenarnya sudah berusaha secara mandiri ya, mereka lakuin sendiri gitu untuk mengungkap kasus ini, tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan sampai di titik mereka menyerah terhadap kasus Vina ini, sehingga dengan adanya film yang dibuat oleh Anggi Umbara ini, mereka berharap akan ada titik terang baru dan harapan baru untuk mengungkap kasus Vina ini. Marliana pun juga berharap dengan adanya film Vina Sebelum 7 Hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, jujur sebenarnya, geng, ini cuma soal salah paham kali ya. Jadi yang dikritik sama netizen itu mengenai mengenai alur ceritanya gitu ya, yang menurut netizen tuh terlalu didramatisir, dan kejadian true crime atau kriminal kayak gini kenapa harus dikaitkan sama hantu gitu. Nah, tetapi dari pihak keluarga beda lagi nih penilaiannya. Mereka memang berharap hal ini bisa diangkat gitu kan. Film ini harus ada agar viral lagi, dan mereka berharap kasusnya Vina ini terfokuskan lagi gitu, agar diusut gitu. Ya udah beda ini nih. Jadi netizennya kritik ke kiri, pihak keluarga menilai ke kanan gitu. Karena memang tujuan dari pihak keluarga tuh sebenarnya ya bagus juga, baik juga gitu. Tetapi para netizen tuh menyarankan alangkah baiknya mungkin film ini dibuat seperti film dokumenter Kopi Sianida, yang mana film itu merupakan film nyata yang diangkat, dan orang-orang yang ada di layar kaca itu adalah pemeran aslinya, bukan aktor. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai kontroversi film Vina Sebelum 7 Hari. Gimana menurut kalian? Kalian tim yang pro atau yang kontra? Jujur aja ya, kalau gue netral-netral aja. Karena di sini secara penilaian gue nih, gue udah nonton nih filmnya. Filmnya secara pengambilan gambar tuh bagus sebenarnya. Secara alur cerita ya, itu balik ke selera lagi gitu ya. Kalau ada yang suka, ya berarti memang itu sesuai dengan seleranya dia. Kalau ada yang nggak suka, berarti ya dia punya pemikiran yang kritis, dan ada hal-hal yang mungkin menurut dia alangkah baiknya begini ya kan, dan tidak begitu. Mungkin ya seperti itu kali ya penilaiannya. Coba tinggalkan komentar di bawah apa yang bisa kalian nilai dari film ini.